surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita, pertemuan lalu sudah sampai pada kewajiban kita kepada Allah dalam rangka kita menjadikan Allah sebagai sahabat. Adab kita harus kita jaga. Kemarin sudah dijelaskan kepada Allah. Pertama, menundukkan kepala di hadapan Allah. Merendahkan pandangan di hadapan Allah. Memusatkan perhatian kepada Allah. Kemudian mendiamkan segala anggota badan. Kemudian lagi bersegera mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini, penyampaian hari ini kita masih di halaman 174 lah. Masih 174 bicara perkara yang nomor 8. Kalau kemarin sudah disampaikan perkara yang nomor 7, yaitu tidak menyangkal perbuatannya atau tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan-tindakan atau ketentuan Allah. 174. Perhatikan baik-baik bola supaya kita paham maksudnya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dijelaskan tentang adab kita kepada Allah yang nomor 8, mengekali zikir atau ingat kepadanya. Mengekali zikir atau ingat kepadanya, paling di bawah nomor 8. Maksudnya mengekali zikir atau ingat kepada Allah itu setiap saat kita harus ingat kepada Allah. Sejak bangun tidur sampai kita tertidur. Sejak hendak guring sampai teguring. Sejak bangun guring sampai teguring pulang. Lain halnya mun kita guring bebaya bangun bahasa guring lain pulang kisahnya lah. Maksudnya bangun guring lalu aktivitas siang, pagi, siangnya, sore sampai malam sampai tidur. Seharian kita wajib ingat kepada Allah. Kalau hati kita lupa kepada Allah, khawatir kita bisa nantinya melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Apabila manusia sudah lalai dan lupa kepada Allah, biasanya dia tidak pikir panjang untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi kalau dia masih ingat, insya Allah, kalaupun hendak tagawi bisa kada jadi, boy. Nah, sudah diambang, ujar orang Banjar mengulibir bawang sudah. Mohon maaf, berdapat sudah lawan bibiniannya. Lalakiannya nih mah hendak bibinian, bibiniannya hendak juga, tapi belum lagi diikat dengan pernikahan. Nah kemudian tak dapat. Bila tak dapat nih iblis dihiga sudah. Ya. Kalau sudah ketemu lawan jenis yang bukan muhrim, kemudian saling-saling menyukai, biasanya ketika ketemu iblis sudah di siganya, setan sudah di sampingnya. Ketika mereka tidak ingat kepada Allah, tidak jarang akan terjadi perbuatan maksiat kepada Allah. Nah tapi kalau dia masih ingat kepada Allah,
kadangkala sudah mendekati, nyaris sudah meintil banar sudah. Lah, jar Banjar meintil banar. Tapi karena inya ingat lawan Allah, bahwasanya perbuatan ini kalau dikerjakan kena tanggung jawabnya berat di hadapan Allah, kada jadi boy. Kada jadi lah. Atau perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil tidak akan pernah terjadi kalau orang itu ingat kepada Allah. Orang ingat kepada Allah ini karena dia percaya, karena dia beriman. Ya. Tanpa iman tidak bisa, Bu. Orang Islam tanpa iman berat, Bu. Orang beriman kalau kada Islam kada mungkin. Orang beriman biasanya pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Banyak orang Islam nang kada beriman. Maksudnya kada percaya lawan ketentuan Allah. Mana buktinya kada percaya lawan ketentuan Allah? Inya masih wani melanggar aturan. Ya. Tapi kalau mereka percaya dengan sanksi dan hukum Allah, yakin meskipun bagaimana beratnya dia menahan, insya Allah tidak akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah jadi kita ini wajib mengekali zikir atau ingat kepada Allah, ya, supaya hati kita ini selalu ingat. Biasanya harus direalisasikan dengan lisan, Bu. Kata orang sekarang tuh dieksperimentasikan, ya, ditunjukkan, dibuktikan. Kalau kita menyatakan ingat kepada Allah, tetapi lisan kita tidak pernah menyebut nama Allah, khawatir ingat kita itu ditolak oleh Allah. Nah, makanya jangan pernah lupa bila kita nengaran ingat kepada Allah, lisan mengucap, hati meyakini. Nah, bila sudah kena sampai waktunya, nah kada pernah lagi inya melalaikan nengaran zikrullah. Terutama imbah tuntung sembahyang. Bila tuntung sembahyang, habis sholat fardu, jangan tidak berzikir kepada Allah. Minimal 100 kali. Dengan kita berzikir kepada Allah, sesudah kita melakukan perbuatan ibadah kepada Allah, maka dipastikan dosanya rontok. Dosanya rontok. Nah, guguran dosa. Nah jadi kalau bisa, kita duduk di manakah sambil berzikir. Kita berjalankah sambil berzikir. Jangan ngalamun. Bisa dirumpak orang. Lah, ngalamun bisa dirumpak orang. Berzikir tapi hati ingat, tetap waspada. Tetap kita perhatian masih penuh, ya, dengan apa yang kita kerjakan. Sampai-sampai para ulama sufi memberikan bimbingan, kalau kita mau tidur supaya dinyatakan ingat kepada Allah. Nah, Bu. Lah, ini ilat nah. Tahu aja Bang, pada tangan tahu lah. Nah, seandainya nih ilat nih langit-langit di mulut kita nih. Nah, nih langit-langit, ini ujung ilat. Nah, tempelakan tup, tempelakan. Nah. Lah, Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah, oh Allah, sampai taguring. Orang yang selalu ingat kepada Allah, sebelum dia tidur dia berzikir kepada Allah, tidurnya pasti dijaga oleh Allah. Kalau ternyata di dalam tidurnya dia dinyatakan meninggal sampai masa sudah umurnya, jelas sudah terlaksana ketentuan yang diucapkan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir kalimatnya di dunia mampu menyebut nama Allah, jamin masuk surga. Jamin masuk surga. Ujar Nabi. Nah,
Amun kada sembahyang pangguru kayak Pak. Umpama ada nang batakon. Kalau seandainya ada orang tanya, dia mampu menyebut nama Allah tapi dia tidak sholat, kira-kira masuk surga enggak? Tidak akan, Bu. Tidak akan, ya. Tidak akan dia masuk surga, mencium saja, apalagi masuk tidak akan. Ya. Kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat, orang yang melalaikan sholat, lihat nanti pada masa akhir hidupnya. Perhatikan baik-baik. Ada mungkinnya kau mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, berat boy. Biar dibisikkan di telinganya. Nah, susah boy yang mengucapkan itu. Kenapa? Karena inya tadi kada menggawi. Nang disuruh Allah. Tapi bila sudah sholat terlaksana, sembahyang sudah sempurna, pelaksanaannya sudah lengkap, baik, biasanya akhirnya pun mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah mengucap zikrullah pada saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Halaman 175 di atas nomor 9. Lihatnya baik-baik, Bu. Yang nomor 9 kata musonib Imam Ghazali, boy, maksudnya musonib itu penyusun lah. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau yang nomor 9 melazimi pikir tentang kudratullah. Memikirkan tentang kudratnya Allah. Apa yang dimaksud dengan kudratnya Allah? Sifat yang wajib bagi Allah nomor 7 adalah kudrat. Nomor 8 iradat. Itu kalau Bu. Wujud, kidam, baqa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Wahdaniyat, kudrat. Nomor 7. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Berapa sudah? 10 nya 20. Sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Taguring anak lah, kita mengguringakan anak sambil ma'ayun. Allah wujud kidam baqa sampai mutakaliman, anak taguring. Sampai kalimat mutakaliman, cucu taguring. Terngiang di telinganya tuh sifat, terngiang di telinganya nyanyian itu. Insya Allah nanti ketika dia menginjak dewasa, kalau dia mendengar kalimat itu pasti kadang-kadang banyu matanya, boy. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, ya. Mama kita bahari toh katujuh banyanyi belaguakan siden, mengguringakan kita atau kena bekesa siden apa. Bila kita pada saat ini kuitan sudah meninggal, terdengar suara seperti itu, nah banyu mata, boy. Ya. Akan membekas di dalam hati, akal dan pikiran manusia apabila selalu kita sampaikan, apalagi di usia memang usia dini, bulan masih halus. Nah, jadi yang nomor 9 kata Imam Al-Ghazali, lazimi pikiran tentang kudratnya Allah. Apa yang dimaksud dengan kudratnya Allah? Kudrat itu artinya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu menguasai, Allah itu kuasa terhadap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bahwasanya Allah tiap-tiap sesuatu
menguasai. Apapun, ya. Apapun itu Allah yang menguasainya. Jiwa kita, raga kita, tubuh kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita, daerah kita, bahkan negara kita, dunia yang kita ingat sekarang ini semua kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Nah, kalau kita mau memikirkan tentang kudratnya Allah, insya Allah buai kita tidak ada yang namanya pesimis, itu tidak ada. Ya. Tahulah pesimis, Bu. Tidak ada keraguan-raguan, ya. Dalam hal melakukan sesuatu biasanya tidak pernah ragu kalau kita tahu bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Caranya bila kita hendak mengerjakan sesuatu, yakini dulu. Nah, bila kita kepingin menekuni sesuatu apapun, tolong tekuni dulu. Pelajari dulu. Kalau sudah kita pelajari, kita tekuni, lalu kita usahai, lalu kita perjuangkan maksimal sambil minta kepada Allah. Nah, sambil minta kepada Allah. Ternyata setelah kita selesai usaha, ikhtiar, berjuang, berdoa, sudah nih 4 nih sudah digawi semuaan. Lalu kita kerjakan, hati harus yakin bahwa yang kita kerjakan akan berhasil. Contoh kita umpat ujian lah. Umpat ujian supaya naik tingkat. Umpat tes supaya jadi pejabat. Umpat tes supaya jadi pegawai. Umpat tes supaya diterima orang kerja di suatu tempat umpama, ya. Nah, kemudian setelah kita berupaya maksimal, kita sudah berjuang dan berusaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, apa kabar? Adalah sakit hati. Kadada, boy. Kenapa? Allah yang punya kuasa, bukan kita. Allah yang punya sifat kudrat dan Allah pula yang punya sifat iradat. Allah yang berkuasa, Allah juga yang berkehendak. Ketika dikehendaki Allah terjadi demikian, tidak bisa kita rubah. Tapi kalau ternyata Allah menentukan sesuai dengan keinginan kita, jangan terlalu himong, jangan, hati-hati. Hati-hati. Nah, biasanya bila terlalu himong, lalu nih orangnya, lalu aja tak. Nah, betapak dada sampai terbatuk-batuknya betapak dada. Nih orangnya mun kada ini nang membantuin nang menggawi, mun kada ini nang menggawi kada mau jadi. Itu tuh, Pak. Nih nang menolong ikam, jakanya kada aku nang menolong ikam bahari kadanya jadi pangikam. Dohirnya bujur. Hakikatnya nih kudrat Allah, Pak. Hati-hati. Jangan kita berani-berani merampas hak Allah. Jangan berani-berani mengakui yang namanya sifat Allah. Boleh kita punya sedikit kekuasaan, sedikit diberikan oleh Allah yang namanya kudrat lah. Tapi jangan lupa kudrat itu titipan. Kudrat itu Allah ampunnya. Pahamlah? Bu. Memang tak dalam buah yang ngaran bisa, kan campur nih. Tauhid campur tasawuf lah. Ini kada bicara fikih. Tauhid campur tasawuf. Urusan hati, urusan keyakinan, urusan membersihi hati, ya ini yang kita bicarakan. Nah, berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun kita berupaya tidak pernah memberi bekas. Sudah dicontohkan. Bila sudah ketentuannya kayak ini, kada kawa digeser, kada kawa. Kada kawa. Kayak apa aja kita mau usahai, kalau Allah kada berkehendak tidak bisa, Bu. Ya. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu terjadi sesuai keinginan kita, apakah usaha kita ataukah ketentuan Allah ataukah kuasa Allah? Tetap kuasa Allah.
Tetap ketentuan Allah. Tetap kudrat dan iradat Allah. Hanya melalui perantara usaha. Lah, melalui perantara usaha. Amun kada diusahai kayak apa? Kada bisa nah. Nah, contohnya Bu nyaman benar boy nah. Amun kada ulun buka, habis terlimbak di sini semua anak ulun angkat, ulah nak nginom tapi ininya kada dibuka. Nah, habis tahambur bian beri supan. Jadi diusahai amun hendak meminum mun diliatakan aja, kada mau naik ke sini, kada mau tak ke sini, kada mau. Nah, usahanya, ikhtiarnya, perjuangannya, nah membuka ini usaha buat ini syariat ngarannya. Nah, syariat hakikatnya Allah jualan memberi izin. Kalau seandainya Allah kada memberikan izin, kada kawa kita mengangkat, babaya hendak mengangkat plak disimbah oleh malaikat. Nah, gelewer nah babar. Mengangkat nah, sudah nah. Menangkap aja kada kawa lagi, sudah kawa aja menyampaikan lawan awak. Tapi mengikuti kada kawa lagi, sudah kada ada tenaga. Nah, mun kada itu nah memindah kada kawa. Kenapa? Sudahnya kudratnya diambil oleh Allah. Pahamkah? Pahamkah? Kudratnya diambil oleh Allah, kekuasaannya untuk menggunakan tangan diambil Allah. Lalu kada kawa lagi menggunakan. Tidak mungkin dia mampu melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, tanpa kudrat yang dititipkan oleh Allah. Badan kita ini tercipta dari tanah. Di dalamnya ada api, ya kalori. Ya. Di dalamnya ada angin, ya napas. Di dalamnya ada air, banyak airnya. Air mata, air hidung, ya hingus. Air hidung, ya hingus ngarannya. Di mulut ada air liur. Bila keluar berbau. Kita kalau lah. Nah di telinga ada juga air apa? Rekco ngarannya. Congek. Baunya banget benar tak? Ada juga banyak. Di awak maginya di bawah apalagi di awaknya aja ada banyu nah. Bila kepanasan keluar banyu paloh, banyu juga. Jadi di tubuh kita ini tercipta dari tanah, di dalamnya ada air, ada api, ada angin. Angin yang mana? Ya napas. Bila sudah diambil Allah nang ampat itu, habis sudah. Kiris ya boy, kada ada lagi banyu tuh keluar, kada ada lagi sudah. Habis lah. Napasnya kada ada lagi. Bilanya ada orang sudah meninggal lah. Nah, orang pertama sini nah Bu, denyut nadi kada ada lagi sudah. Inya kenapa? Darah kada berpompa. Lah. Kemudian nah di orang sini kada ada lagi sudah. Nah di anak orang tangan di sini masih ada kan napasnya. Amun masih ada napasnya berarti hidup. Amun sudah meninggal kada ada lagi napas. Artinya nang ampat tadi habis tak? Api habis, angin kada ada lagi, air kada ada lagi. Tinggal tanah aja nih. Kalau sudah tersisa tinggal tanahnya, kalau yang ada tinggal tanah aja dikembalikan ke tanah. Itu nah. Iya nang dipatak kurang ke tanah. Timbai orang ke banyu lah kada, patak kurang ke tanah. Kenapa asalnya dari tanah kembalikan ke tanah. Paham lah? Jelas Bu? Nah artinya bicara kudrat, tolong diingatkan. Bila mampu kita menggerakkan badan, wajib ucapkan alhamdulillah. Bila kawa kita bangun, ucapkan alhamdulillah. Makanya bacaannya jelas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Paham lah maksudnya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah ya yang telah menghidupkan kami. Amun hendak sorangan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Bila kita hendak berbawaan nang lain karena kita nih banyak di rumah,
boleh alhamdulillahilladzi ahyana. Karena kita ini kadang mungkin hidup sorangan, makanya kita pakai kalimat jamak lah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari dimatikannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, sesudah dimatikan Allah. Kapan Allah mematikan kita? Ketika sudah terlelap. Kalau sudah tidak ingat apa-apa, sudah terpejam matanya, sudah dia tidak ingat, tidak sadar lagi, atau dalam artian tertidur, sama hukumnya mati. Mati itu boy. Lah, rohnya diambil. Dimana kalau Allah Ta'ala mengandak, ya nang rohnya berjalan dah. Ya nang mimpi. Lah, perasa kita di Jakarta sana. Nah berarti rohnya dibawa ke sana. Nanti dikembalikan lagi, ketika dikembalikan lalu kita mampu dengan kudrat dan iradat Allah, mampu kita duduk dari tidur tadi, kita mampu duduk, bangun, kemudian mulai berangsur, mulai segar badan kita, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah astagfirullah. Sampai situ boy. Sudah kalau semalam? Sudah kan dicatatakan belum kah? Sudah kalau disambatakan lah. Ulun ulangi nah. Bila bangun guring, jam berapakah kita bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tambahi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahi lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah astagfirullah. Kada sampai hil aliyil ajim, kada. Hil aliyil ajimnya ganti astagfirullah. Jelas bu? Nah jadi kita bangun guring sudah ingat. Apa yang kita ingatakan? Kudrat Allah. Kalau kita tidak dititipi kudrat, tidak dititipi kekuasaan Allah, tidak diberikan kekuasaan untuk menggerakkan badan, tidak mampu kita melakukan apapun. Apalagi bisa mengerjakan sesuatu yang menurut orang susah. Itu nabo. Ada orang sekolah, tinggi sudah sekolahnya, pintarnya boy. Jadi apa yuk? Jadi profesor. Jadi doktor, jadi insinyur, doktorandes, sarjana, S1, S2, S3, sampai S-teler. Lah. Lalu dia mampu mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Timbul congkak, ya. Timbul nantinya sombongnya. Dia merasa bahwa hanya dia yang mampu, dia merasa bahwa dia yang mengerjakan. Dia merasa bahwa dia saja yang bisa tanpa ada embel-embel yang lain. Hati-hati, hati-hati. Nah, bila memandang orang rendah, menghinakan orang lain, seorang perasa pemintarnya, pehebatnya. Nah, hati-hati. Takdir Allah Ta'ala, plok disentil Allah Ta'ala sedikit. Dini nah, di sedikit aja diselipakan Allah Ta'ala, tak diputar sedikit aja di sininya. Nah, diputar Allah sedikit, nah sudah gerunum-gerunum tuh di jalan. Nah, bisa GL boy, bisa gila sedikit aja. Bila sudah disentil Allah akal pikirannya, otaknya sedikit aja diputar Allah Ta'ala, gila sudah, habis ilmunya nang banyak tadi, habis sudah. Jadi bila berilmu jangan sombong. Bila kita mampu jangan sombong. Bila kita kuasa jangan agak jar banjar. Nah, ini kada mantang-mantang berkuasa. Nah, kada lagi di sini, kada kalau di sini nah kacak pinggangnya, tolak pinggang setinggi dada. Kenapa? Saking congkaknya. Habis jabatan, apa kabar?
Ada diherani orang. Pakinya garing, lumpuh di kursi roda. Nah jurang mata, duit habis, jabatan gak ada lagi sudah. Apa kabar? Amun asalnya sing perintah sedikit-sedikit pang tempeleng orang. Sedikit-sedikit bamamai, sedikit-sedikit bungol. Orang dimamai terus imbahnya kena habis jabatan. Apa kabar? Kada diherani orang. Kenapa? Kada sadar kudrat Allah ampunnya. Jelas bu? Jelaslah. Begamat aja kita begamat. Soalnya mun ulun bacakan paling setengah jam habis. Lah. Cuman maksudnya nang kita baca ini apa? Lah. Supaya jadi oleh-oleh kita ke rumah. Yang nomor 9 kata Imam Ghazali melazimi pikiran tentang kudratnya Allah. Artinya melazimi ini berupaya. Arti melazimi ini sungguh-sungguh. Arti melazimi ini konsentrasi ketika dia memahami sesuatu. Benar-benar dia bersungguh-sungguh berupaya, Bu. Ya. Jar banjar berhimat itu melazimi itu. Terus ada pernah bosan. Minta ampun, minta maaf, pula kada menyinggung ulun kada. Ada orang umur 40 tahun lebih belum bisa baca Quran. Bahkan ada yang umurnya sudah 50 belum bisa baca Al-Quran. Maksudnya belum bacaan Al-Qurannya masih belepotan. Belum benar gitu loh Bu ya. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tahu bahwasanya kudrat milik Allah. Kepingin dia ketika dia baca sekali dia langsung paham. Kepingin dia kalau dia baca dia belajar sekali langsung bisa. Kepingin dia begitu. Namun Allah tidak berikan kesanggupan, tidak berikan kudratnya. Kada bisa-bisa 3 bulan sudah belajar kada sing hafalan lagi. Bertahun-tahun sudah belajar ngaji belum lagi lancar padahal tiap malam membaca. Nah, kenapa Allah belum berikan? Sabar, terus jangan pernah putus asa. Tapi bilanya inya merasa bahwa inya nang kuasa, bila kena bisa lalu aku orangnya. Itu baik. Jelaskah? Jelaslah. Baik, ada yang mau tanya sebelum belum lanjut, ada yang mau tanya. Dalam hal ini ada yang mau tanya enggak? Adakah? Kadada paham tuh artinya sudah lah. Artinya bila sudah paham tuh boy nyaman ulun mana rusakan nang lain lah. Sebab bicara tentang kudrat Allah, bicara tentang kekuasaan Allah, seluruh alam semesta dikuasai oleh Allah. Apapun itu. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita beraktivitas apapun, kalau Allah tidak berikan, tidak titipkan yang namanya kudrat tadi, tidak bisa Bu. Tidak bisa. Pian berdiri sembahyang lah. Hendak kayak orang juga berdiri, ini sakit nah. Lalu akhirnya sembahyangnya sembahyangnya lah. Ada nang kada kawa kayak ini nah. Akhirnya napa yo? Besila sembahyang. Nah, tapi masih kawa. Pada saat dia sholat dalam kondisi besila, dia tidak sakit hati. Dia tidak merasa malu. Kenapa? Allah menentukan begitu. Patut dia bersyukur kalau ternyata diuji Allah dengan cara demikian. Jangan sakit hati, justru banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Nah, jar Allah Ta'ala, boy. Dirangkul Allah. Bahasa kitanya, bahasa Banjarnya, ikam bahari jar Allah Ta'ala jauh lawan aku. Nah, bahari ikam tuh menjauhi aku. Kada pernah ikam ingat lawan aku jar Allah Ta'ala. Siang, malam, kada begaduh.
Urusan dunia aja nih ikam urus. Padahal aku juga menjulungi. Nah ikam gunakan, ikam pakai, ikam manfaatkan semuaan jar Allah Ta'ala. Aku ampunnya. Ikam kada pernah ingat lawan aku. Nah pada saat ini ikam ingat. Makanya kurangkol jar Allah Ta'ala. Aku sayang lawan ikam. Karena ikam sudah baparak lawan aku khawatir kalau ikam kena sudah habis masa di dunia sampai ke akhirat, aku ada herani lagi jar Allah Ta'ala. Mumpung ikam di dunia ada kesempatan ikam memaraki aku, makanya kurangkol jar Allah. Nah lalu dirangkul Allah Ta'ala ini karena kita dulu menjauhi, karena kita banyak lalai, karena banyak meninggalkan, lalu nang kita tinggalkan tadi oleh Allah diberikan sanksi. Lah, diberikan sanksi, diberikan balasan. Bila kita begawi dosa, pasti ada balasannya. Kalau balasannya di dunia, alhamdulillah. Jangan sampai balasannya di akhirat, boy. Jangan sampai. Lah. Kalau masih Allah berikan balasan di dunia, baik balasan yang baik, balasan yang jahat, perbuatan baik atau perbuatan maksiat, kalau dibalas Allah di dunia, alhamdulillah. Jangan sampai di akhirat, boy, hati-hati. Terutama nang kada baiknya. Kita melakukan perbuatan nang kada baik, kena dibiarkan Allah Ta'ala aja nih dirojong ya kita. Tahu kah dirojong, dilanjur. Bahasa Arabnya istidrat. Dibiarkan Allah Ta'ala. Contohnya kayak orang kafir itu nah. Adalah yang sembahyang, adalah yang ingat, adalah yang beribadah. No, harta diberi Allah Ta'ala. Ketika engkau perlukan dunia, aku kasih dunia. Tapi ketika engkau perlukan akhirat, belum tentu engkau dapat. Nah, pepatah mengatakan kita kerjakan akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kita kerjakan dunia, jangan harap kita dapatkan akhirat. Nah, kita memaraki Allah, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin beribadah. Nah, lalu Allah Ta'ala nang kesalahan nang dahulu dibalas Allah. Balasannya napa? Iya, nang diajab sedikit aja. Asalnya berjualan payu banar, sekalinya kada payu lagi. Dulunya orang banyak yang sayang, sekarang banyak yang memusuhi. Dulunya ketika kita ngomong begini diturut orang, sekarang Masya Allah dimusuhi orang. Dulunya kita mau melakukan apapun bisa, ternyata sekarang susah. Kenapa? Penyakit sudah ada. Itu ujian Allah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Karena bila sudah sampai masanya, habis sudah dosa kita nang dahulu. Sudah habis dibalas di dunia. Tunggu nikmatnya aja boy. Bisa di masa akhir hanyar kita lapang. Lah. Maksudnya lapang apa ya bu? Kada tapi terbebani boy. Minta ampun, minta maaf bu lah. Banyak orang pada saat masa tua justru dia banyak sekali beban. Ya. Justru pada saat dia sudah tua harusnya pensiun, harusnya dia tinggal ibadah, harusnya dia tinggal menikmati, ternyata diberikan oleh Allah beban. Kenapa? Karena dulunya tidak ada beban. Kalaupun kita diberikan oleh Allah beban, jangan menyalahkan Allah. Banyak-banyak bersabar. Sebab bila beban kita ini selesai di dunia, kena di akhirat nyaman sudah, kada ada beban lagi. Bu ya? Jelas bu? Jelas, baik. Nah jadi ulun ulangi nomor 9, melazimi pikir tentang kudratnya Allah. Terus apalagi contoh ya supaya nyaman bu. Ulun ulahkan contoh ulanglah supaya pian lebih paham. Kita lahir 14 bersaudara.
Dan sanak ulun 16 boy. Lah nang sa bapak berdua, nang sa uma ba 6, nang sa uma sa bapak 8. Jadi 16. Lah. Tapi ketika yang 16 ini sudah hidup di muka bumi, lalu diambil oleh Allah ba 4 bini-bini semuaan. Ada nang umur 2 tahun, ada nang umur 1,5 tahun, ada nang umur 1 tahun diambil Allah. Ba 4 anak mama nang meninggal bini-bini semuaan. Jadi yang hidup sampai saat ini 12. Nah yang 12 ini kita hendak melihat kudrat Allah Bu lah. Ulun hendak mengolahkan contoh supaya kita paham maitihi di mana garang kudrat Allah. Ternyata setelah mereka menginjak remaja, sudah dewasa, sudah berkeluarga, nang 12 ini nah masing-masing rezekinya. Kada sama boy. Ada di antara ading ulun sekolahnya aja kada tinggi. Lah. Berusaha kada tapi kayak orang, rezekinya luar biasa bagusnya. Kehidupannya nyaman. Ada nang kakak ulun pulang nang bilang tumbang tumbalik, kada tahu siang, kada tahu malam. Kehidupannya susah benar. Ada. Padahal padang sana tuangannya sama, pabriknya sama. Bahkan ada lagi orang yang kelahirnya hampir bersamaan, hanya selang beberapa detik atau beberapa menit, namanya kembar. Tapi orang kembar itu pun beda, boy. Hasilnya beda. Kehidupannya pasti beda. Kenapa? Karena Allah nang kuasa. Nah contoh terakhir dari masing-masing saudara, ini pasti mereka kepingin jadi orang berhasil. Ada yang menempuh jalan ini, ada yang menempuh jalan ini, ada lagi yang menempuh jalan lain. Ternyata hasilnya tetap beda. Karena yang menentukan adalah Allah, yang berhak memberikan juga Allah. Karena kudrat adalah milik Allah, bukan milik kita. Jelas sudah? Jelaslah. Lanjut nomor 10, sedikit lagi nah. Lihat nomor 10 Bu. Nomor 10 apa ya? Mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Mengambil yang hak, meninggalkan yang batil. Nang diambil ini ujar Allah Ta'ala nang baik aja, nang hak aja. Jangan nang batil, nang batal jangan. Kalau memang bukan milik kita, jangan berani-berani. Kalau memang bukan hak kita, jangan dipaksa. Kalau memang ketentuannya bukan untuk kita, jangan ngotot. Ya. Sebab apabila kita memaksakan diri, nanti timbul sifat iri, sifat dengki. Gara-gara kita tidak percaya dengan kudrat Allah, tidak percaya dengan iradat Allah, kita tidak percaya ketentuan adalah milik Allah, lalu Allah sudah menentukan ini ampunnya. Yang ini si anu ampunnya. Kita kada dapat. Jangan hendak diambil ampun orang. Bayi melihat pun orang mau baiknya sandal orang, jangan diambil. Meskipun kada ada nang melihat lah, nang hak aja biar sandal seorang tuh umpama contoh pian ke masjid apa nih sama dia pengajian babaya pian keluar hilang sandal pian, cari kada dapat, jangan ampun orang nang dibawa, ampun seorang nang hilang maka ampun orang nang dibawa lah. Pas nang dibawa tuh pulang orang nang parak rumah, babaya di anak di muka rumah. Nah, ada sandalku di sini, berarti ini malingnya. Nah, kacau kalau bu jadinya. Lah, jangan sampai. Kalau memang bukan hak kita, jangan diusahakan untuk diambil, jangan. Tapi kalau memang hak kita, insya Allah bu, pasti akan sampai ke kita, ya.
Contoh, pian berdagang, pian berjualan. Lah, kebetulan yang dijual ini sama-sama dagang kain, ya. Nah, lalu kita melihat tetangga kita yang berdagang itu kok lakunya pesat, maju banget gitu nah Bu, ya. Orang yang beli di toko dia kok banyak banget, sementara di toko kita hampir tidak ada. 10 sudah yang beli di toko dia, kita baru 1. Ya. Apabila kita tidak tahu bahwasanya ketentuan dan kekuasaan milik Allah, nah lalu kena tuh begaramah hati. Kenapa nih? Kenapa yuk? Nah, bisa nih pungku dianekinya pembenci sawane. Lah, kemana kayaknya mintakan kolok sadu sana kah? Umpama. Lah lalu berduga, lalu suudzon, ya. Apalagi kalau ada kiri kanan yang mengompak, yang mengompor-ngompor di telinga, nyata sudah ikam toko ikam itu di pembencinya, diandekinya pembenci, nyata sudah toko ikam. Padahalnya kada tahu juga, suudzon juga. Nah akhirnya, no kasak kusuk bercari ke sana kemari. Sudah minta ke sana kemari, ujung-ujungnya harau inya nang memintakan pembenci lawan orang. Ternyata setelah diandakinya toko orang tadi pembenci, malah tambah laris, makinnya stres. Nah, padahal orang kada ada mandaki apa-apa, Allah nang berkehendak. Jelas Bu? Contoh nang ketiga. Ulun kedua ini mencontohkan orang lain. Ini bulan Mi'raj, bulan Rajab lah. Bebunyi HP. Buro awakah meisiakan di sini kawakah? Insyaallah kawak. Berselang beberapa hari, guru kawakah meisiakan di sini. Nah, nang datang tadahulu minta ampun minta maaf. Amploknya 2 lembar. Nang datang tadudi kandal. Karena nang menelpon bedudi ini wakil bupati umpama. Nang menelpon bedudi ini pejabat lah. Padahal daftar pengajian, daftar peringatan sudah bercatat daftar harian. Tanggal ini di ano, hari ini di ano. Cuman kau memikirkan baik si guru nih tadi kawa. Ulun kada mencontohkan orang lain bola, sering kita dihadapkan demikian. Mohon maaf, nang awal ini isinya 200. Nang datang isinya 2 juta. Nah, kabar? Ayo. Salah-salah bila kada percaya lawan Allah Ta'ala, lalu aja kena tubuh, awakah kita rubah harinya. Nah, padahal orang sudah bola undangan, padahal orang sudah menentukan tanggal itu seorang juga masih sih, karena nang datang ini teganal. Apalagi nang menengganal ini mendesak pulang, tolong guru dirubah pun nang lain kawakah. Nah, memandang itu berat kena bisa dirubahnya nih boy. Ini sering terjadi lah, sering terjadi. Amun ulun insya Allah, jangankan wakil bupati, presiden kanang nelpon bila sudah tentulun orang lain tetap ulun tolak kaitulah. Tetap ya kita nang sudah ditentukan awalah kita kada kawa dirubah lagi. Nah, tapi kalau kawa dikompromikan, baik kita bapadah. Contoh kayak ini nah. Ini kan talapis lawan apa itu tridaya, lalu baatur waktu, kan kada masalah. Nang penting pian setuju di sana hakon, aman sudah. Artinya sesuai dengan waktu yang ada kita isiakan karena sudah sepakat. Nah, bicara tentang percaya kuasa Allah, kalau Allah sudah tentukan boy berat boy. Kalau Allah sudah tentukan demikian, ini memang hanya hak si A, tidak mungkin ke orang lain. Kalaupun kita sudah ACC dengan membawa sifat sabar, insya Allah kena ada tambahan teganal pada yang ada itu. Insya Allah. Asal ya yakin. Jelas Bu? Nah jadi nomor 10 apa tadi? Mengambil nang hak, meninggalkan yang batal. Yang batil lah.
Kalau memang ini salah, keliru, jangan pernah kita ambil. Ya. Meskipun ini menjanjikan. Contoh, pian ditawari orang begawi. Anak sampean tuh ditawarin orang kerja, Bu. Ya. Kerja di mana? Di perbankan. Anak sampean ditawari orang kerja, dia lagi cari kerjaan. Ya. Anak sampean ini baru lulus kuliah. Kepingin cari kerjaan. Kebetulan ada teman sampean telepon, maukah begawi di di bank. Lah, mendengar di bank, duitnya nyaman, gajinya ganal, aja aku naik. Tapi siapakan nah? Dua apa? 200.000 kah? 200 juta. Umpama siapakan adakah 20 juta? Bila ikam kawan nyiapakan 20 juta, jamin anak ikam lulus. Anak ikam begawi. Perang di sini, boy. Lah. Kalau kita mengambil yang hak, kalau kita mau memilih yang hak, pasti kita tolak. Sebab apabila kita lakukan, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Nang menyogok lawan nang disogok sama dalam neraka. Hendak jadi wali kota, nah bahambur duit. Apa kabar? Apa hukumnya? Nyogok ngarannya, neraka cagarnya. Maka dinikmati berapa tahun? 5 tahunnya menikmati dari hasil itu tadi. Kada tanggung-tanggung. Berapa menyogoknya? 20 miliar menyogoknya. Jadinya umpama lah. Cuman jadi dari hasil menyogok kita beringat-ingatan. Hati-hati. Bila sudah menggawi nang haram, hati-hati nih boy. Anak kita lulus kuliah hendak begawi, bila kau begawi tapi menyogok peraya kada usah, biar kada begawi. Nah, biar kada usah begawi kada bapak. Biar sedikit aja gaji hasil begawi seadanya dulu. Nang penting kada nyogok. Itu garis bawahi boy. Camkan baik-baik, pikirkan baik-baik, tanamkan di jiwa kita. Bila cagar menyogok, baik peraya berusaha, baik peraya begawi. Itu aja tuh. Kenapa? 7 turunan masih makan duit itu boy. Hati-hati nih pian. Nah, terserah hendak sarik situ nih direkam nah. Ada yang mendengar kenalah. Emang kenyataan kayak apa yuk? Dalilnya jelas. Ujar Allah, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Nang menyogok lawan nang disogok sama dalam neraka. Amun cagar masuk neraka biar hebat di dunia. Amun cagar kena neraka baik peraya. Lah, tahun 1992 ulun ditawari begawi. Kuliah tuh berat loh Bu ya. Kita dapatkan sarjana, gelar sarjana S1 dengan nilai IP ulun 3,6. Itu berat Bu. Ya. Ulun coba daftar. Hendak juga nih jadi pegawai, ujar bini ulun coba pang daftar. Siapa tahu mau lulus, coba gue daftar. Berapa nang mendaftar? 1.300, nang diterima berapa? 400. Lah. Jadi pada saat tes di suatu tempat di Banjar masih nih. Lah. Ini ulun alami seorang. Umpat tes. Pada saat kita berlangsung tes, lalu panitianya tanya, yang nomor 001 coba angkat tangan. Belima nang mangkat. Nang maangkat 001 belima. Nah jurang. Nomor urutnya aja sudah nang kaya itu boy rancu. Nah jurang ini formalitas aja sudah. Nah pada tuh ulun asal teisi sudah tak ulun tutup ulun antar 10 menit ulun kumpulkan. Loh kenapa Pak? Nggak apa-apa saya sudah selesai. Padahal belum tuntung. Kenapa? Nyata jurang nang lulus guring sudah di rumah. Daripada aja tes itu. Kenyataannya begitu pas pengumuman kawan ulun anak Tuan Guru Haji Wahab Darussalam, guru ulun di Darussalam, anaknya lulus. Kenapa? IP-nya 4,0. Memang cum laude bolah. Lulus.
Malamnya boy ditelepon bon panitia siapakan duit 12 juta waktu itu. Jadi jar tuan guru Haji Wahab, guru ulun juga di Darussalam, payah nangai nyawa payah harus begawi. Ndak ada duitnya juga. Amun nyata memang nyawa lulus, aturannya lulus kalau usah berduit-duitan. Apa yang terjadi bu? Ini kenyataan ulun kaduani pak ramput lah. Isuknya ngaran yang sudah lulus tadi hilang boy, sudah diganti ngaran yang lain. Hebatnya tuh bian Indonesia nih boy. Jadi sampai waya ini ijazah ulun sarjana tuh cuk masukkan ke lemari selesai sudah. Baik ulun nah biar 100-200 ribu tapi nyaman dimakan jadi darah daging, amun cagar dimakan jadi api neraka, nauzubillahi min dzalik. Jelas bu? Jelas lah. Ini ulun kada menyinggung, kada menyambat, kada memadahkan nang bujur. Biar aja anak kita, cucu kita kada begawi, amun cagar menyogok peraya lah. Jadi pejabat tapi menyogok, neraka hukumnya cagarnya. Bujur aja menang liati kena hasilnya. Liati kena beberapa tahun kemudian. Bila Allah sudah kena nurunkan musibah lawan inya, Allah kena menguji inya, Allah kena menurunkan balasannya, hati-hati. Mudah-mudahan kada di akhirat. Namun masih di dunia masih syukur. Nah, masih yang nomor 10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Bila nangaran batil, usahakan kayak apakah caranya. Jangan pernah kita dekati apalagi mengerjakan. Tapi kalau yang hak, usahakan kita perjuangkan. Amun nang memang hak kita, kan usah takutan boy. Asal hak kita lah. Sebab apabila sudah ditentukan oleh Allah hak kita, itu pasti mudah jalannya. Tidak sulit bu. Kalau Allah sudah berkehendak, sebagaimana kalimat di dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surah Yasin tuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwasanya semua perkara innama amruhu, ya, seluruh perkara idza arada syai'an, Allah kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, kun maka terjadilah payakun, ya. Apabila Allah menghendaki terjadi, maka pasti terjadi apa yang diinginkan Allah, meskipun pada awalnya terlihat seakan-akan tidak mungkin bisa terjadi. Nah, jadi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap, jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita patah semangat, jangan buat terus. Nah, jaka bawa obat terus, jaka mengaji terus, insya Allah sampai kena pada titik yang kita inginkan, sama kayak orang jua. Mungkin demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Baik, masih ada waktu sekitar 55 menit. Nah Bu, akan siapa tahu ada yang mau tanya, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru, kita kan waktu ada pencalonan, kayak tadi kita diberi orang duit 100-200 ribu tuh kayak apa tuh? Ada diambil orang julungi. Inilah Bu, nang ulun maksud lah. Kita ini kadang-kadang berat Bu ya. Kadang kita terima dia perlu. Ujar orang Indonesia tuh butuh lah. Kita memang perlu. Pas lagi kada berduit, ada orang mau nunjukin duit 100 ribu, ada nang lebih 200 ribu, kita terima, masuk kah? Masuk dalam golongan itu. Nang menjulungi kena, nang menerima kena. Lah, padahal mun kita berpikir panjang, duit 100 ribu dibagi 12 bulan, kira-kira berapa ya?
Ini nang kita, nah, ini pemilihan kisahnya tadilah. Nah, nang calon yang ini nah memberi kita 100.000. Bila kita cocok lalu inya menang 5 tahun cagarnya nih. 100.000 kali 12 berapa? Kada sampai 10.000. Bagi 5, 1.000 aja menyugihakanlah lawan kita. Kada lah, dosanya maka nyata. Jadi ini sudah pengalaman, nang sudahlah, karena kada tahu. Biar aja serahkan lawan Allah Ta'ala, kada tahu ya Allah, istighfar ya sudah. Akan datang, 5 tahun akan datang, atau beberapa tahun akan datang. Bila ada pemilihan takuni, pakai apa nih duit nih, pakai apa? Suruh mencoblos, terserah aku, bilang si duit ambilnya. Tapi belum tentu kita mencoblos. Tapi bila tujuannya suruh mencoblos, jangan diambil. Tujuh sudah. Julung terserah aja, nang lain aja, kantongi, kenapa garang, anak bersogok-sogok manusia, terkait itu. Nah, cuma kita ini kadang ngalih lah, aduh seterima aja sudah. Nah akan datang, ini sudah telanjur ya sudah, dibari orang jilbab hakon, dibari orang apalagi yo sembako hakon, jangan nyata sudah neraka hukumnya. Pon bakar ramput kita jadinya. Kita menerima duit itu berarti kan cagar mencucuk inya. Sekalinya kada kita cucuk inya, berarti 2 kali kita mana sudah menerima sogokan, bakar ramput pulang. Ya kalau Bu, pahamlah. Artinya kan 2 kali nih. Amun kita cucuk, hukumnya sogok. Bila kada kita cucuk, bakar ramput. Maka kita sudah menerima. Jadi jakanya kawat itu sudah jelas, amun sudah tuntung pencucukan, inya berbagi duit, berabut kan dulu ambil. Itu hadiah karena sudah tuntung. Bila belum tuntung, berarti ini sogok karena. Nah, inya hendak, inya adalah subuhnya boy. Nah, subuhnya bergerak kena serangan fajar. Berapa miliar? 20 miliar habisnya. Iya ya. Lah neraka pulang ya Allah. Lah biar aja. Yang penting kita jangan kayak itu. Jelas Bu? Ada lagi terakhir satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar dari ceramah kita tema. Ini apa hukumnya orang yang meriba? Kadang-kadang kan entah tahukah orang-orang ini atau kadakah hukumnya. Orang yang merintan umpamanya meminjami 1.000.000 jadi 1,5 juta. Apa hukumnya bagi yang menerima dan yang menjalankannya, kayak itu hukumnya. Maksudnya di perbankan. Lain. Orang perorangan. Karena di lingkungan kita ini kan memang ada. Yang calon merintankan duit gitu. Oh, Merintan. orang meminjamkan duit. Berapa 1 juta? Menjadi 1,5 juta. Nanti dikembalikan 1,5 juta. Terus apa hukumnya yang meminjam dengan yang meminjamkan? Itu jelas Bu, jelas riba. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Ya. Usaha yang dilipat gandakan hukumnya riba. Meminjamkan uang 1 juta, dia terima nanti 1,5 juta. Ya. Jelas itu riba. Ya, jelas riba. Riba itu dalam perut jadi api neraka. Nah, itu loh. Dan harta yang diribakan tadi akan memakan harta yang halal. Sama seperti api memakan kayu bakar yang sudah kering. Hati-hati. Jadi kalau ada harta kita yang halal, jangan dicampur dengan yang riba. Jangan. Ya. Jangan campur. Apalagi umpama dia sendiri yang mengerjakan, ada bisi duit 100 juta injam makan orang jadi rentenir. Ya Allah. Neraka cagarnya. Nauzubillahi min dalik. Lah, jelas tuh hukumnya riba, woy. Tapi kalau seandainya dipakainya mudorabah atau murabahah atau mustarikah, ada syariatnya, ada aturannya, enggak apa-apa. Satu orang punya duit 1 juta.
tapi dia tidak bisa berdagang. Ada ibu yang lain yang bisa berdagang cuma tidak punya modal. Nih duit 1 juta kamu pakai untuk berdagang. Nanti kalau ada hasilnya bagaimana? Kita bagi, terserah 20-80 atau 70-30 atau 60-40 atau bagi rata. Pokoknya berapapun keuntungannya dalam sebulan, keuntungannya dapat 200.000 sesuai kesepakatannya apa namanya 30-70. Artinya pemilik duit dapat 30%, yang kerja dapat 70%, wajar, Bu. Tapi apabila bangkrut jangan dituntut. Bila bangkrut dituntut apalagi pakai jaminan, nyata sudah itu riba. Terus gini Nah. guru, seseorang itu tersangkut dengan yang meminjam tadi, meminjam riba tadi. Terus datang ke B, tolong Pang saya mau bayar itu, bilangnya. Saya ini kalau saya dituntut begitu, ditagih, kalau enggak diambil barang saya. Terus yang si B ini membantu, apa hukumnya? Sama dengan Kalau dia membantu tanpa pamrih, Iya. itu dia pahalanya besar, Bu. Karena Alhamdulillah. mencabut kesusahan orang ya. Iya. Dia yang bayarkan, udah deh nanti kamu, Mama, contoh ya, ibu terhutang dengan si A, 1 juta. Tapi perjanjiannya dengan si rentenir ini tadi kembalikan harus 1,5 juta Iya. dengan dalam waktu 1 bulan. Apabila 1 bulan ibu tidak bisa kembalikan, motor ibu saya tarik. Sudah sepakat nih ya. Akhirnya sampai bulannya ibu tidak bisa bayar, dia mau tarik motor. Lalu ibu mengeluh kepada teman yang lain Ya. dengan si C ya. Lalu C ini menolongi bayarin 1,5 juta kepada si A, Ya. tetapi dia tidak minta dilebihkan. Si C yang menolong dia yang pahalanya besar banget, Iya, Bu. iya, iya. Sampai nanti bayarnya bukan ke si A, tapi ke si C, tapi nilainya tetap 1,5 juta karena dia bayarnya 1,5 juta. Ini hukumnya enggak apa-apa yang ini. Takutnya kita yang bantu. Nah, enggak kena, Nggak apa-apa Bu. ya, Pak, ya? Malah dia pahala, Bu. Iya, iya. Karena membantu Kita yang kesusahan orang ya. kita yang membantu karena dia yang berhutang, takutnya kita ikut. Tidak, Bu, Nah, tidak, iya, iya. tidak. Kita tidak kena ininya ya. Iya, Justru iya. kita dapat pahala karena Iya. membantu saudara kita yang lagi kesusahan. Iya. Ya. Jelas, Bu ya? Baik, kita lanjut pada pertemuan minggu Jumat akan datang. Insyaallah mudah-mudahan kita ini terlepas dari segala rintangan, halangan, keudoran sehingga kita masih bisa berhadir di majelis yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah bil qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian salah hilap ulun minta ampun minta maaf, teriring ucapan terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Cabut kok, langsung cabut aja kok.